Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Yasinta dari kelas 3C Akuntansi Syariah UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan sedikit mereview materi mengenai perpajakan dan kebijakan fiskal Islam. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip dan filosofi kebijakan fiskal Islam. Nah, di sini ada tujuan dan prinsip ya. Nah, untuk tujuan sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah kesejahteraan holistik atau falah. Yang kedua ada keadilan sosial. Sosial ekonomi. Yang ketiga ada keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, untuk prinsipnya itu ada berbasis lokasi syariah, material dan spiritual yang seimbang. Yang ketiga itu distribusi kekayaan yang adil. Nah, untuk tujuan yang pertama itu ada kesejahteraan holistik atau yang biasa yang disebut dengan falah. Ini bukan cuman soal kaya secara materi ya teman-teman, tapi kesejahteraan yang menyeluruh, baik secara ekonomi, sosial, spiritual atau keagamaan dan atau yang lain-lainnya. Bukan cuma untuk kehidupan sejahtera di dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan yang untuk di akhirat. Nah, yang kedua itu adalah keadilan sosial ekonomi. Keadilan sosial ekonomi itu sistemnya itu harus memastikan tidak ada yang terlalu kaya sementara banyak yang masih miskin gitu. Jadi gapnya antara si kaya dan si miskin itu perlu diperbaiki gitu ya. Jangan terlalu jauh gapnya. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini yang membedakan dengan sistem konvensional. Kalau sistem konvensional itu hanya fokus untuk mencari keuntungan selama kita di dunia gitu. Kalau misalnya dalam fiskal Islam kita juga harus mempersiapkan, harus memikirkan untuk di akhirat juga. Nah, untuk prinsipnya itu ada berbasis dengan makosid syariah. Ya, jadi semua kebijakan ekonomi Islam itu harus berprinsip dengan makosid syariah. Nah, apa sih makosid syariah itu? Nah, makosid syariah itu tujuan-tujuan utama dari syariah Islam gitu, seperti melindungi agama, melindungi jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi semua ekonomi harus sejalan dengan prinsip 5 prinsip tadi. Yang kedua ada material dan spiritual yang seimbang. Jadi di sini yang seperti yang tadi dijelaskan ya, jadi bukan hanya mengejar dunia aja, tapi untuk akhiratnya juga harus seimbang, itu harus dikejar juga. Nah, yang ketiga ada distribusi kekayaan yang adil. Jadi tidak boleh berputar di kalangan orang kaya aja. Jadi harus ada mekanisme yang memastikan harta juga sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi intinya kebijakan fiskal dalam Islam itu bukan cuma untuk menstabilkan ekonomi seperti halnya yang dilakukan sistem konvensional, tapi juga untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama yang menyeluruh. Nah, ini ada instrumen pendapatan. Nah, ini untuk pendapatan utamanya itu dari zakat ya. Nah, untuk karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama itu ada tarif pajak. Jadi tarif pajaknya itu sudah ditetapkan oleh sistem syariah gitu. Misalnya untuk zakat mal atau zakat harta, tarifnya itu 2,5% per tahun. Untuk zakat pertanian tarifnya 5%, untuk atau 10%. Nah, karena tarifnya sudah pasti dan sudah ditetapkan, jadi tidak bisa diubah-ubah sesuka hati. Seperti kalau misalnya pajak dari pemerintah kan itu biasanya berubah-ubah ya. Nah, ini tidak. Terus yang kedua, subjeknya jelas. Jadi yang wajib bayar zakat itu hanya umat Islam yang sudah mampu, yaitu yang hartanya sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama setahun gitu.
Jadi tidak semua orang itu wajib zakat, hanya yang sudah mampu saja. Nah, itu contoh untuk zakat, tarif zakat. Yang kedua itu, yang ketiga itu ada alokasi dana khusus. Jadi si alokasi dananya itu kayak sudah terpaten gitu, terpaten ke satu tujuan. Maksudnya itu gimana? Jadi uang zakat itu tidak boleh dipakai untuk sembarangan hal, hanya boleh disalurkan ke 8 golongan yang yang berhak menerima zakat gitu. Nah, 8 golongan tersebut itu disebut dengan asnaf. Yang keempat itu ada redistribusi otomatis. Jadi zakat itu berfungsi sebagai redistribusi otomatis. Jadi langsung menyalurkan harta dari kelompok yang kaya gitu, yang mampu, yang sudah membayarkan zakat, ke yang kurang mampu gitu. Secara otomatis ini mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Nah, untuk tujuan yang tadi di awal itu harus meminimalisir gap antara si kaya dan si miskin. Nah, ini jadi perbedaan ini tuh dengan karakteristik ini membuat zakat bukan seperti pajak-pajak modern atau pajak-pajak pada umumnya. Ini punya nilai ibadah, terus dapat pahala juga, sekaligus punya fungsi sosial yang sangat jelas untuk membantu yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada pendapatan lainnya, berarti selain pajak, yaitu ada yang pertama kharaj, yang kedua ada usur, yang ketiga ada zizyah, dan keempat ada doribah. Nah, untuk yang pertama itu ada kharaj, itu pajak yang dikenakan atas tanah. Jadi besarnya bergantung berapa subur atau produktifnya si tanah itu. Jadi semakin subur tanahnya, pajaknya juga semakin besar. Nah, yang kedua ada zakat pertanian. Ini sebenarnya zakat untuk hasil pertanian dari tanah yang pemiliknya itu muslim ya. Terus yang ketiga itu ada zizyah atau pajak non muslim. Itu pajak yang dibayarkan oleh warga atau masyarakat non muslim yang tinggal di daerah Islam. Fungsinya itu sebagai kompensasi atas perlindungan keamanan, kebebasan beragama, dan pembebasan mereka dari wajib militer, dan itu adalah kewajibannya untuk membayar zakat. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling penting ya untuk konteks modern, atau biasanya ini tuh kayak fleksibel gitu. Jadi tidak setiap waktu dipungut riba. Kapan bisa dipungut itu ketika pendapatan dari zakat atau yang tadi kharaj sama unsur zizah itu kurang atau tidak memenuhi atau tidak cukup gitu untuk membiayai kebutuhan publik. Nah, baru bisa ditarik pajak doribah atau dipungut pajak doribah. Jadi tidak semena-mena bisa memungut doribah, karena ini harus untuk waktu yang kepepet gitu. Nah, jadi ini besarannya pun fleksibel ya, kayak besaran tarifnya itu. Jadi intinya kalau misal pendapatan dari zakat dan yang tiga instrumen tadi tidak mencukupi, nah negara boleh memungut pajak tambahan. Nah, pajak tambahannya itu disebut doribah, tapi harus tetap berpegang pada prinsip yang adil. Selanjutnya ini ada mekanisme pengelolaan. Nah, ini kalau di Islam itu ada dua pos ya. Yang pertama itu ada anggaran zakat atau anggaran untuk sosial, dan yang kedua adalah ada anggaran negara atau anggaran pembangunan. Yang pertama anggaran zakat itu dikelola oleh lembaga khusus. Kalau misalnya di Indonesia itu contohnya Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, uang zakat ini hanya boleh digunakan untuk 8 asnaf yang sudah kita bahas tadi. Terus fokus utamanya untuk mengatasi kemiskinan dan untuk keamanan sosial.
Jadi si zakat ini tidak boleh dicampur dengan anggaran umum negara dan tidak boleh dipakai untuk hal-hal selain untuk 8 asnaf itu. Terus yang kedua adalah ada anggaran negara itu untuk anggaran pembangunan. Ini dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan seperti APBN kalau misalnya di Indonesia. Terus sumbernya itu dari mana? Dari kharaj, jizyah, doriba atau pajak dan sumber pendapatan negara lainnya. Nah, ini tuh untuk apa sih fungsinya? Nah, untuk belanja rutin negara seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, atau biaya pendidikan, kesehatan, dan segala hal lainnya. Nah, kita kan di sini kalau misalnya dalam Islam, kenapa sih harus dipisah antara zakat dan negara gitu? Nah, kalau misalnya zakat ini untuk khusus untuk jaring pengamanan sosial bagi orang yang kurang mampu. Jadi karena fungsinya berbeda, jadi harus dipisah. Sedangkan anggaran negara untuk kepentingan publik secara umum. Kalau misalnya dicampur, nanti jadi uang si pendapatan dari zakat itu untuk bisa jadi nantinya terpakai untuk hal-hal yang bukan haknya gitu. Nah, di sini ada perbandingan Islam dan konvensional. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada nilai dasar, yang ketiga ada pendapatan, yang keempat adalah pembiayaan defisit, yang kelima adalah ada harta. Yang pertama itu dari tujuannya. Sistem konvensional fokusnya adalah stabilitas ekonomi, misalnya pertumbuhan PDB dan efisiensi pasar. Yang penting ekonomi itu tumbuh, inflasinya stabil, penganggurannya rendah. Sedangkan sistem Islam itu tujuan utamanya untuk keadilan sosial, kesejahteraan holistik atau falah yang sudah dijelaskan tadi, dan pemenuhan prinsip hukum syariah. Jadi bukan cuman untuk pertumbuhan ekonomi juga aja. Jadi bukan cuma untuk pertumbuhan ekonomi aja. Nah, yang kedua ini ada nilai dasar. Nilai dasar sistem ekonomi konvensional itu netral ya, artinya tidak berdasar pada nilai moral atau agama tertentu. Kalau misalnya Islam itu kan tadi berpegang pada prinsip hukum syariah. Nah, yang ketiga itu pendapatan. Nah, kalau misalnya untuk konvensional itu menggunakan pajak seperti PPh, PPN, PBB, dan retribusi. Sedangkan Islam punya sebanyak yang tadi sudah kita bahas, yaitu zakat, kharaj, jizyah, usur, wakaf, infak, sedekah, atau doriba. Nah, untuk pembiayaan itu konvensional menggunakan obligasi dan bunga dan pinjaman dari luar negeri yang juga pakai bunga. Sedangkan Islam itu menggunakan sukuk yang berbasis aset tanpa bunga. Sistemnya bagi hasil dan kemitraan publik atau swasta. Kalau harta ini jadi untuk menjauhkan gap antara si kaya dan si miskin gitu. Kelebihan sistem fiskal Islam itu apa sih? Yang pertama itu ada keadilan sosial. Keadilan sosial, sistem zakat membuat retribusi kekayaan secara otomatis dari orang kaya ke orang yang kurang mampu. Jadi tidak ada tumpuan kekayaan di segelintir orang gitu. Jadi hasilnya kesenjangan ekonomi lebih kecil. Yang kedua, tanpa riba, pembiayaan menggunakan sukuk yang berbasis aset dan sistem bagi hasil. Keuntungannya, negara tidak terjebak dalam lingkaran utang yang terus membengkak karena bunga. Ini lebih sustainable dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah tepat sasaran gitu. Alokasi zakat sudah jelas dan sudah ditetapkan untuk 8 golongan yang memang membutuhkan. Tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan lain. Fokusnya langsung ke kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Nah, yang terakhir adalah itu ada keberlanjutan karena berbasis pada nilai moral dan kesadaran spiritual, masyarakat berpartisipasi bukan hanya karena takut sanksi, tapi karena sadar itu kewajiban agama mereka. Ini membuat sistem lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya itu fiskal Islam adalah sistem yang holistik, tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tapi juga sosial, moral, dan spiritual. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.